Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwasanya fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah membagikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang miskin. Sebelum kita menuju materi selanjutnya, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kemiskinan. Kemiskinan adalah satu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang, dan papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Kemiskinan juga sering dikaitkan dengan masalah sosial yang belum selesai atau terselesaikan di negara berkembang, khususnya di Indonesia. Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan, karena kemiskinan memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dengan adanya permasalahan tersebut, negara berkembang, terutama pada hal kemiskinan, maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan atau program-program untuk memberantas masalah tersebut. Di antaranya adalah bantuan langsung tunai atau bisa disebut dengan BLT. Ini pemerintah telah melakukan pengalihan dana subsidi BBM untuk melindungi masyarakat miskin dan rentetan miskin. Dalam hal ini, pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 sebesar lebih dari 3 kali lipat. Namun, distribusi manfaatnya ternyata lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, sehingga perlu diberlakukan kebijakan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan untuk meringankan beban APBN 2022 dan meningkatkan ruang fiskal 2023. Ternyata, subsidi BBM kompensasi ini lebih banyak dinikmati oleh mereka yang lebih banyak menggunakan kendaraan. Artinya, orang-orang yang lebih mampu lebih banyak menikmati BBM bersubsidi ini. Kemudian, pemerintah berencana untuk mengubah subsidi tersebut ke dalam bentuk rasa support kepada masyarakat miskin atau rentetan miskin. Kebijakan pengalihan subsidi BBM dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentetan miskin melalui penyaluran bantuan sosial, antara lain dalam bentuk bantuan langsung tunai, bantuan subsidi upah BSU, serta 2% dana transfer umum DTU untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek, nelayan, dan pelindungan sosial tambahan. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan BLT? Nah, BLT merupakan bantuan langsung tunai, dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang atau dana tunai kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jelas mengurangi subsidi. Namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin. BLT sendiri merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai atau BLT untuk rumah tangga sasaran RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM. Syarat-syarat masyarakat miskin yang menerima BLT. Adapun variabelnya itu luas lantai bangunan tempat tinggal, jenis lantai bangunan tempat tinggal, jenis dinding tempat tinggal, fasilitas tempat buang air besar, sumber penerangan utama, bahan bakar untuk masak, konsumsi daging, susu, ayam per minggu, sumber air minum, pembelian pakaian baru untuk setiap anggota rumah tangga dalam setahun, makan malam sehari untuk setiap anggota rumah tangga. Kemudian kita berlanjut kepada kelemahan dan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan BLT.
Yang pertama, kebijakan BLT bukan kebijakan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan kemiskinan di Indonesia. Nah, ini dikarenakan kebijakan ini tidak mampu meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin. Kedua, efektivitas dan efisiensi penggunaan dana BLT yang tidak dapat diukur dan diawasi karena lemahnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Ketiga, kebijakan BLT memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat. Keempat, validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketetapan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak. Kelima, validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak. Keenam, dari sisi keuangan negara, kebijakan BLT merupakan kebijakan yang bersifat menghambur-hamburkan uang negara karena kebijakan tersebut tidak dapat mempunyai penyelesaian masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan tidak mampu menstimulus produktivitas masyarakat miskin. Adapun solusi yang diberikan atas permasalahan tersebut ialah: yang pertama, manajemen penyaluran dana yang baik dan sistematis agar tercapainya tujuan dari program BLT yang sebenarnya, yaitu untuk mesejahterakan masyarakat kecil. Yang kedua, diperlukan pengawasan terhadap penyaluran dana BLT karena banyak ditemukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan program BLT tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang ketiga, bantuan dana langsung tidak diberikan dalam bentuk uang tunai yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat karena dikhawatirkan masyarakat hanya akan bergantung pada dana BLT. Maka bantuan dana langsung direalisasikan dalam bentuk bantuan dana untuk usaha, sehingga dari dana tersebut membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, agar tidak menjadi masyarakat yang pemalas karena hanya bergantung dari bantuan BLT. Selain itu, hal tersebut juga dapat mengurangi tingkat pengangguran di tengah masyarakat.